Halo e-commerce. Nah, di iCast kali ini bareng aku Mei, si hobi main skuter yang pengen jadi digital marketer. Dan tentunya aku nggak sendirian aja nih, karena di sini aku bareng narasumber yang keren banget. Udah anak muda, terus aktif banget di bidang pertanian. Jadi brand ambassador Kementerian Pertanian juga nih e-commerce. Pokoknya keren banget. Nah, langsung aja ini dia Kak Reksa. Halo guys, kenalin namaku Reksa. Aku dari Fakultas Hukum Wow, di angkatan Fakultas Hukum. 2024. Dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pastinya. orang MY juga sih Orang sebenarnya, UMY. bener. Nah, Kak Reksa ini saat ini masih menjadi brand ambassador Kementerian Pertanian. Sampai saat ini masih sampai tanggal akhir April besok. Oh, kayak gitu berapa lama, Kak? 1 tahun. Oh, satu 1 tahun pas, tahun. ya. Itu pemilihannya dulu gimana? Pemilihannya dulu waktu itu kita dari delegasi Oh, Dinas Pertanian Kabupaten Sleman. Kemudian dari Dinas Pertanian Kabupaten Sleman dia ajukan ke wilayah. Kemudian dari oh, wilayah diambil 3 orang itu naik ke Kementan. Dan wah, alhamdulillahnya di Kementan di Jogja ini satu-satunya yang jadi itu aku sendiri. keren banget sih ini e-commerce. Maksudnya kayak dari sekian banyak orang dan ini anak muda loh yang melek pertanian gitu. Karena kalau kita lihat zaman sekarang nih anak muda kan aktivitasnya lebih ke yang digital-digital gitu kan, Betul. Kak. Nah, kalau Kak Reksa sendiri nih kok bisa ya tertarik ke terjun ke dunia pertanian gitu? Kalau untuk awal mula terjun ke dunia Mhm. pertanian karena dari kecil memang hidup di lingkungan pertanian ya. Orang tua Oh, semuanya dari kakek nenek, bapak ibu itu kan semuanya di lingkungan pertanian. oke. Jadi nggarap sawah dan lain sebagainya. Jadi otomatis memang didikan dari kecil hidupnya ya di lingkungan sawah. Alhasil sekarang pun juga masih terus berkecimpung di dunia persawahan, terkhusus di perkebunan salak ya. Oh. Di salak juga, di padi juga, ya disambi dengan rutinitas kesibukan akademik seperti sekarang ini. Iya, tapi aslinya Kak Reksa ini orang Sleman. Aslinya orang Sleman. Asli wong Asli Jawa. lahir SD sampai SMA di Sleman. Kuliahnya di Oh, Bantul. ya, geser dikit ya. Geser dikit. Oke, nah kalau aku lihat nih di sosial media Kak Reksa ini, aku pernah lihat kayak tadi kan aktif di pertanian salak ya. Betul. Nah itu sampai ekspor ke luar juga ya. Iya, betul. Nah itu cerita awalnya gimana Kak? Nah, ini menarik sih. Kalau untuk Mm-mm. cerita awal desa kami bisa ekspor, ini kan sebenarnya usahanya desa ya. Jadi aku di sana hadir cuman sebagai untuk mengakselerasi ekspornya sebagai Oh, anak muda lah. iya. Nah, kalau untuk awal mula ekspor itu kami sudah sejak lama, sekitaran tahun 2000, masif 2014. Nah, itu awal mula ekspor memang dikit-dikit. Jadi sempat juga beberapa tahun lalu kami di banned ekspor karena terdapat alat buah. Jadi Oh, ada yang alat buah itu, fun fact-nya kalau diekspor itu ketika kita ekspor satu kontainer, iya. kemudian ada satu krat, satu wadah kecil itu kena alat buah, satu kontainernya dikembalikan. Kadang juga Oh, dimusnahkan. berarti Nah, waktu itu setelah kejadian itu kan desa kami atau gapotan kami itu di banned selama 1 tahun oh alah dari brand ya. karantina. Kemudian dari pemerintah ada subsidi untuk kalau nggak salah itu 200 juta itu untuk mengelola hama. Jadi Oke. yang bikin gagal ekspor itu kan hama lalat Hama. buah, lalat buah. Nah, di sana kami dapat anggaran segitu dari kelima dusun ini kita serentak untuk melakukan gerdal, gerakan pengendalian hama. Tuh, dan alhasil alhamdulillah sekarang kami punya SOP yang terintegrasi. Kami juga sudah ada pelatihan rutin, kemudian pengolahan rutin. Kita satukan cara pengolahan lahan, kemudian kita satukan juga cara pasca panen Oh. hingga ke packing house hingga sortase ekspor itu kita sudah bikin SOP yang terintegrasi. Alhamdulillah sampai saat ini bisa rutin ekspor 2 kali dalam seminggu. Wah, keren banget sih. Berarti Kak Reksa ini ikut merintis ya dari desa yang tadi awalnya kena ban ya? Ya, ikut lebih tepatnya membersamai. Oh, Ya. membersamai ya. Turut partisipasi sih, Betul. Kak. Terus selanjutnya aku penasaran sih, kan anak muda itu kan jarang ya yang terjun ke pertanian. Terus Kak Reksa ini terjun, respon masyarakat sekitar tuh gimana? Kalau untuk respon cukup beraneka ragam ya. Ada Iya. yang memang respon masyarakat di sana, ya umumnya orang desa lah. Kalau Mm-mm. misalkan teman-teman di sini
banyak yang udah melakukan penerjunan pengabdian masyarakat di desa, pasti seringkali menemui masyarakat yang ngeyel, Iya. yang ngeyel akan apa ya, akan inovasi modern. Iya bener sih. Tetap mereka mengutamakan yang konvensional. Jadi kayak, wah udahlah pakai yang ini aja karena ini udah terbukti. Padahal itu belum maksimal. Iya. Nah, banyak yang ngeyel seperti itu, kemudian banyak juga yang menerima. Nah, untuk caranya agar bisa diterima oleh masyarakat sekitar, bagaimana kita cara berdiplomasi dengan masyarakat desa, kemudian kita menghubungi petinggi-petinggi desa di sana, entah itu misalkan kita tertuju inovasinya ke pertanian, kita coba dekati pemerintah desa dan juga kepala Gapoktan atau gabungan kelompok tani. Ada juga kita dekati kepala KWT, kelompok wanita tani. Nah, kalau misalkan kita tertuju ke inovasi dalam pariwisata, itu bisa kita tuju ke Pok Darwis, kelompok sadar wisata, Oke. dan lain-lain sebagainya. Nah, kita jadi untuk cara agar kita bisa tembus inovasi kita bisa kita bawa ke sana, itu ya kita harus tahu gimana cara mereka bisa menerima arahan, Iya. gimana cara mereka bisa menerima inovasi yang kita bawa dari luar. Karena juga seringkali saya kan juga pemuda pelopor. Pemuda pelopor seringkali membersamai dan juga sekaligus fasilitator di Sejahtera Astra. Itu CSR Astra di bawah PT Astra Internasional Tbk. Itu untuk Oke. lingkupnya pemberdayaan masyarakat desa. Nah, seringkali kita dapati waktu itu ada case di lereng Gunung Andong. Nah, itu ada anak KKN yang ke sana, namun inovasinya bagus. Iya. Seperti e-warung, e-warung, terus kemudian ada saya misalkan dua contohnya itu, satu lagi ini air putih gratis di tengah desa. Nah, sedangkan di sana itu kan tempat pariwisata, pendakian Iya. Gunung Andong. Kemudian di sana juga rata-rata ibu-ibu udah menengah ke atas lah, menengah ke atas dalam konteks tuanya. Oke, bukan ekonominya. Iya, bukan ekonominya. Oke. Nah, mereka kurang bisa untuk menerima teknologi yang modern kayak misalkan Oke. e-warung. Mereka kan jadi mereka itu beranggapan kurang puas kalau nggak nerima uang cash langsung. Jadi Oh, I mereka nggak mau yang see. Iya. ribet-ribet gitu. Sedangkan misalkan kita pakai kris dan lain sebagainya itu kadang sering bermasalah di entah itu Jaringan. masuk, ada yang ditipu juga kan mereka Iya. orang tua. Nah, terus kemudian itu yang salah satunya. Kemudian yang air putih gratis ini, kalau misalkan ada air putih gratis otomatis pendaki kan pada ngambil di sana, kelontongnya otomatis sepi, nanti nggak Oh, pada beli iya air minum, benar-benar. terutama pendaki kan pasti Iya. belinya air putih. Kalau ada yang gratis kenapa mau yang Betul, bayar otomatis gitu itu malah kan? mematikan kelontong-kelontong di Usaha, sana, iya. UMKM di sana. Nah, apa yang bisa kita ambil dalam poin ini itu terkadang kalau kita untuk turun ke desa itu yang pertama tentu kita harus analisis sosial. Sosialnya seperti apa, di desa sana seperti apa, Mm-mm. karena nggak semua itu kan bisa menerima inovasi yang Iya. bagus. Jadi gampangnya tuh gini, permisalannya kita membawakan pizza tapi mereka tuh makanya tuh bakwan, Jadi ya kurang nggak tepat, doyan. Iya, iya. walaupun elit bagus enak tapi nggak doyan Iya, mereka gitu. benar-benar. Wah, ini menarik banget sih untuk anak muda yang mau terjun juga ke pemberdayaan desa, Ya, ternyata ada strateginya gitu. betul tentu. Karena kalau misalkan kita asal terjun aja kadang banyak respon masyarakat yang beragam. Ada juga yang Betul. kayak, "Duh, anak muda kok gini-gini," gitu. Ya "Alah ribet pasti. lah, Ya. masih alah kamu anak kecil," gitu, kurang dipercaya gitu. Nah, tapi kalau dari kegiatan-kegiatan Kak Reksa tadi yang di pertanian, juga pemberdayaan desa, dampak nyata yang perubahan nyata yang ada di masyarakat tuh apa? Perubahan nyata tentunya kita kan di dalam desa itu tadi setelah ada kita dibantu pembuatan website desa. Mhm. Nah, di dalam website desa itu ada 3 kategori. Pertama giat ekspor, kedua itu UMKM, ketiga agrowisata. Jadi Oh, ini kita memberdayakan, kita bikin ekosistem yang sempurna agar semua bisa terberdayakan. Yang pertama giat ekspor, ini kita akan memberdayakan para bapak-bapak tani iya. dari segi pengolahan lahan, kemudian di lanjut collecting house, packing house, sortase hingga ekspor. Itu di giat ekspor. Kemudian di UMKM ini kita berdayakan KWT, kelompok wanita tani. Nah, Oke. ini ibu-ibu di sana itu kan karena di sana itu 90% masyarakat sebagai petani salak. Iya. Nah, makanya gimana caranya biar salak ini punya nilai yang lebih. Kita Oh. buatkanlah olahan turunan dari buah salak. Kayak misalkan nanti yang ibu-ibu olah itu
keripik salak, manisan, Oh dodol, iya. geplak, bakpia, selai dan lain sebagainya. Iya. Itu sangat sangat banyak sekali turunannya. Nah, kemudian lanjut lagi di agrowisata, itu nanti kita coba berdayakan generasi muda dari komunitas Karang Taruna, komunitas desa Karang Taruna. Jadi gimana caranya biar anak muda ini nggak cuma ya melakukan tindakan-tindakan yang umumnya pada anak muda, tapi mereka juga Iya. bisa memiliki kegiatan produktif. Iya, Agar kegiatannya. apa? Agar mereka nggak fokus di kenakalan non konform. Iya, Jadi kan sekarang banyak banget kenakalan anak muda bener yang sih. cuma nongkrong-nongkrong, Bener. kemudian bahkan ngelitih gitu kan, Iya, apalagi di ini bahaya Jogja. banget sih di Jogja. Iya, ngelitih. Ada yang ya kegiatan-kegiatan nggak jelas lah, nggak Iya, produktif. Nah, ini gimana caranya biar kita ini bisa, biar desa kami ini bisa jadi desa percontohan bagi desa di seluruh bisa yang Indonesia. lain, Jadi iya. gimana cara pemberdayaan seluruh komunitas di sana, kemudian bagaimana kita bisa menciptakan ekosistem yang hijau di sana. Hijau dalam konteks semua produktif, semua bermanfaat gitu ya. Jadi harapannya seperti itu kalau untuk program di desa ini. Wah, aku ngelihatnya menarik banget sih. Jadi ternyata di desa Kak Reksa ini udah ada website yang ibaratnya kayak jadi media apa ya, penampungan gitu, Penghubung, penghubung gitu iya, dari berbagai aktivitas-aktivitas masyarakat di betul. situ. Dan tadi aku juga ngelihat salak itu tadi, aku juga merhatiin sih kalau misalkan di Indonesia nih kalau dalam bentuk buah aja itu kadang peminatnya masih kurang banyak gitu. Ya, Karena ya mungkin di daerah-daerah lain juga banyak penghasil salak gitu kan, ya. Kak. Cuma setelah tadi diolah-olah gitu, aku ngerasa itu jadi lebih menarik dan meningkatkan Nilai ketertarikan. jual, Iya, jadi orang nggak bosen aja lah kayak betul. biasanya makan buah salak. Nah, ini olahan yang lain nih loh gitu. Bakpia salak. Ya. Wah, ada bakpia salak Dan ternyata ini gitu. bagusnya ini jadi oleh-oleh khasnya Sleman, khasnya Nah, Jogja. ya itu yang Gitu. menurut aku menarik sih. Jadi ada tadi asinan atau manisan kalau Manisan. manisan Manisan ada, salak. asinan ada, cuman asinan saat ini kita belum produksi lagi karena peminatnya dikit kalau asinan. Oh, Lebih kencang yang manisan. berarti kalau di desanya itu yang dijual olahannya ya, Kak? Semuanya, kita jual semuanya. Karena di Buahnya? desa Kaliurang itu sentra salak terbaik di Indonesia. Jadi salak-salak Oh, kami premium semuanya. asik, itu menarik banget sih. Berarti Iya, nggak cuma olahnya tapi buahnya juga buahnya juga. dijual. Oh, terus Kak, ini Kak Reksa terjun ke dunia pertanian ini udah berapa lama? Udah dari lahir sih. Kalau untuk berkecimpung di dunia pertanian tentu udah dari kecil, karena kan juga orang tua pasti ngajaknya ke lahan terus Oh, ya. Tapi kalau untuk bisa berkontribusi langsung membantu para petani itu mungkin setelah lulus SMA oh baru setelah lulus bisa SMA. membawa inovasi dari luar ke dalam, ikut Oke. dalam penyusunan program, ikut dalam apa namanya, kontribusi menghubungkan dari dinas ke desa, dari instansi swasta ke desa. Dan per tahun 2024 kemarin kan desa kami resmi jadi desa binaan Astra. Dan di sana juga banyak sekali dibantu dari segi untuk support ekspor, Iya. dari segi bangunan desa, dibuatkan tugu salaknya juga. Jadi biar menciri khaskan desa sentra salak terbaik gitu. Wah, keren banget sih sampai udah di notis Astra gitu, Ya, sampai dibantu dan ternyata Kak Reksa ini dari kecil emang udah berkecimpung di betul. pertanian Pertanian. gitu. Jadi udah nggak kaget dan dari kecil berarti belajar gitu lah. Dari Learning by kecil doing. learning by doing. Iya, tapi kalau hambatannya gitu ada nggak Kak selama Kalau ini? untuk hambatan tentu dari segi komunikasi antar personal ya. Komunikasi dengan warga itu tentu jadi hambatan utama. Kayak misalkan kita ada agrowisata, kita ada wisata desanya juga. Misalkan nanti ada dari mahasiswa ataupun dari komunitas lah, Iya. itu masuk ke desa, kita ke lahannya siapa, misalkan ke lahannya Ibu B. Nanti ketika lahannya Ibu C nggak dilewati kan otomatis beliau nggak dapat insentif dari situ. Itu Iya. nanti yang jadi bahan pembicaraan di belakang. Wah, iya Kemudian lagi. kalau misalkan pendopo desa dipakai, nanti juga ada ya umumnya kalau Iya. berkaitan dengan uang itu riskan, Iya. apapun itu Sensitif ya, Kak. sensitif. Bener, berarti Jadi seringnya seperti itu sih. Komunikasi aja sebenarnya. komunikasi. Kalau selama pemberdayaan desa tadi, baik di pertanian Ya. dan di sektor lain mungkin ada juga. Ada nggak sih Kak pengalaman paling berkesan gitu? Cerita yang paling menarik berkesan di Kak Reksa. Kalau untuk cerita yang paling menarik itu waktu eh,
awal mula ini sih, awal mula jadi fasilitator Desa Sejahtera Astra. Oh, Itu kan awal mulanya waktu itu memang ada pelepasan ekspor di desa. oke. Kemudian dari Karang Taruna atau dari pemuda desa kan memang di sana sebagai apa ya, yang bantu-bantu angkat-angkat lah. Oh ya, Nah, saya kan ya totalitas. Jadi ini juga mungkin jadi pesan nantinya ya, iya. cerita ini. Totalitas bantu angkat-angkat. Pokoknya dikasih pesan. Pokoknya yang pakai baju-baju batik, yang turun rombongan mobil Innova itu nanti dibantu Oh angkat-angkat ya. gitu. Itu dari pihak Astra. Nah, waktu itu singkat cerita saya bantulah dari awal sampai akhir, transit dulu di rumah Bude, ngobrol-ngobrol banyak. Akhirnya kan pulang itu kita udah tukeran WA, udah kontak-kontakan, udah ya asik lah, ngobrol asik di WA rutin gitu. Nah, selang 2 minggu ada tim dari DSA Desa Sejahtera Astra turun lagi ke desa untuk ngecek keberlanjutan. Oke. Nah, dari sana kan kami menanyakan bagaimana untuk hibah alat alat vacuum frying, alat keripik salaknya. Ya. Nah, dari sana dikatakan nanti kita tetap nunggu informasi dari Mas A. Nah, Mas A Ya, ini yang sebut tadi aja saya Mas A. bantu, yang saya Heeh. bantu. Mas A. Nah, ternyata lah Mas A ini siapa? Kenapa seluruh kebijakan harus bergantung pada Mas A ini? Nah, ternyata Mas A-nya ini tuh petinggi di program tersebut. Bisa dibilang Oh, direksinya lah, iya. direksi CSR-nya. Nah, kan saya kaget juga lah. Iya. Saya sana sana bilangnya Pak. Saya tuh manggilnya Pak, tapi kan saya kan Mas karena emang waktu kenalan suruh manggilnya Mas, Mas. iya. Nah, akhirnya wah ternyata catatannya sama direksi. Nah, alhasil waktu itu kalau nggak salah itu masih semester 1 atau 2 gitu ya. Di semester 2 akhir itu ditarik lah jadi tim fasilitator Desa Sejahtera Astra. Nah, dari penarikan tersebut sekarang jadi aku banyak memberdayakan desa di seluruh Indonesia. Oh, Jadi keluar kota itu ya nanti ke desa-desa. oh, Desa ini butuh apa yang bisa dikembangkan. Kayak di desa di Magelang, kemudian di lereng Gunung Sumbing, iya. Sukomakmur, Nepal Van Java kalau tahu. Oh Itu iya, juga Nepal Van Java. binaan itu juga binaan Astra juga di Sukomakmurnya. Kemudian di Malang juga ada, di Pemalang ada kayak gitu. Nah, itu juga apa ya? Apa yang bisa diambil dari cerita ini? Kayak Drajin sebenarnya ya. Iya, Drajin. Rajin. Apa yang bisa diambil dari cerita ini bahwa apapun yang kita lakukan itu harus totalitas. Entah Iya. itu terutama dalam membantu orang ya. Tentu kalau dalam membantu orang itu janganlah kita kayak harus beneficial. Iya. Jangan kayak money oriented. Tapi juga apapun ketika kita membantu itu pasti di dunia ini ada hukum timbal balik. Iya, setuju sih. Nah, gitu sih. Wah, ternyata Kak Reksa nih sekarang bukan cuma fokus di Sleman aja. Tapi di Tapi seluruh di binaan. seluruh binaan Astra ya. Ya. Wah, ini menarik banget sih e-commerce karena anak muda loh udah sampai kayak gini. Sekarang Kak Reksa kan berarti baru semester 4 ya? Semester 4. Wah, jujur aku salut sih Kak karena aku sebagai anak muda untuk memulai menjadi anak muda yang berdampak itu Ya. kayak banyak takutnya gitu loh Kak. Kayak tapi setelah Kakak ngasih strategi tadi kayak Betul. mulai pendekatan gitu kan Kak. Jadi kayak ya bisalah kita mulai Ya. sebagai anak muda gitu. Terus Kak Reksa ini terjun ke pertanian tuh setelah menjadi mahasiswa hukum atau sebelum ya kalau tadi lulus SMA? Kalau terjun ke pertanian tentu sebelum dari mahasiswa hukum. Jadi dulu kan memang daftarnya di Oke. alhamdulillah keterima di beberapa universitas negeri di Jogja. Tapi? Namun memang kondisi finansial keluarga, jadi alhamdulillahnya dapat lolos juga full beasiswa, full study di UMY. Bentar, Kakak nih berarti lulus PTN aslinya? Lolos 3 PTN Wah. di Jogja. Menarik. Aku lolosnya di UNY, UPN sama UIN. Oh. UGM-nya ketolak. Itu semuanya lolos di teknik industri. Nah, kenapa Tapi ambilnya hukum. dari kakak ini kan suka terjun ke dunia pertanian tadi, Ya. tapi dari jurusan yang diambil nggak ada yang ke pertanian gitu. Pertanian. Sebenarnya kalau di UGM tuh pertanian ambilnya. Oh. Ya, kalau di pertanian tuh karena juga kemarin jangan dari orang tua juga, pertanian itu sebagai sambian. Oh ya. Tapi kalau bisa untuk pengambilan program studi cari yang lain. Oke, Nah, tapi terus alhamdulillahnya karena lingkungannya juga waktu itu support untuk ke hukum, ambil beasiswa coba daftar beasiswa di UMY, alhamdulillah keterima full study.
Wah, Gitu. tapi setelah 4 semester di hukum nih Kak, ternyata ada nggak ilmu hukum yang berkaitan juga dengan dunia Kakak Justru pertanian? banyak. Oke, Jadi kayak kayak gimana tuh Kak? misalkan kalau misalkan kita ambil contoh di case di desa ya, Iya. itu banyak sekali orang-orang yang belum tahu legalitas UMKM. Oh iya ya. Jadi kita bisa bantu arahkan wadai para masyarakat ini, para pelaku UMKM untuk melengkapi legalitasnya agar bisa bersaing di pasar yang lebih besar. Karena pasar lebih Oh, besar kan itu harus legalitas lengkap. iya. Kemudian ada juga untuk menjaga lahan mereka. Jadi kemarin juga sempat menginisiasi sebuah inovasi terbarukan itu kita apa ya, zona lindung lahan pertanian. Jadi gimana caranya biar zona lindung lahan pertanian ini nggak tergerus oleh tambang, karena di lereng Merapi itu kan sangat banyak sekali tambang Iya, pasir. benar. Banyak banget Nah, pertambangan gimana pasir. caranya biar lahan pertanian ini tetap bisa lestari tanpa terganggu oleh adanya aktivitas tambang pasir di sana. Nah, di situ peran Ya, hukum. itu situ peran hukumnya. Wah, iya sih. Betul. Ternyata ilmu yang Kakak pelajari di hukum ini penerapan di pertaniannya juga sangat penting Sangat gitu. penting karena semua itu butuh, Huk- kembali lagi butuh hukum. Hukum. Wah, semua lagi butuh Butuh hukum. hukum. Tapi aku lihat-lihat nih kalau tadi Kakak ada kesibukan sampai ke desa-desa yang lain, terus juga barusan tadi banget e-commerce sebelum jadi datang ke podcast ini, Kak Reksani juga ada aktivitas lain. Jadi narasumber juga. Ya, di event Data Source sama X Youth Ranger Indonesia. Tuh, sedangkan jadwal kuliah juga di kalau semester 4 nih padat menurut aku ya. Betul, padat Wah, itu lumayan. gimana sih Kak tips membagi waktunya dari yang Kakak kuliah, terus terjun ke lapangan juga, Ya. terus kegiatan-kegiatan yang lain kayak ke media-media itu Ya. gimana cara bagi waktunya Kak? Tentu ini juga suatu hal yang masih dibilang cukup berat ya kalau untuk pembagian waktu. Iya. Karena juga apalagi kemarin waktu jadi Pilmapres kan, mahasiswa Wah, berprestasi di UMY kan alhamdulillah dapat nomor 2. asik tepuk tangan dulu e-commerce nih. Kalau hukum nomor 1. Wah, Nah, Kak itu flexingnya kemarin beneran bikin tertampar ini Kak. nah, itu juga yang jadi topik utama, banyak sekali teman-teman yang gimana sih cara ngatur waktunya gitu ya. Iya. Itu tentu aku ada to-do list dan jurnalis. To-do list dan jurnalis. Betul. Nah, aku setiap ada event-event penting itu pasti kayak misalkan kemarin Mei menghubungi gitu ya. Iya. Itu pasti aku langsung lihat jadwal, oh kosong nggak, available nggak. Kalau available pasti langsung aku cantumin di Google Google Calendar. Kemudian tentu yang utama, jadi aku ada jangan dari dosen pembimbingku, dosenku yang selalu membawaku sampai saat ini. Itu Oke. namanya Pak Yordan. Alhamdulillah kan aku jadi asisten dosennya Pak Yordan di semester 4 ini. Kak, Astus juga. Nah, sering sekali membersamai beliau di luar kota. Karena berkaca dengan beliau, role model saya juga. Beliau ini lulusan UMY, membuktikan bahwa lulusan UMY itu bisa bersinar di kancah internasional. Kemarin juga kalau misalkan Mei tahu ada akreditasi FIBA, beliau ini satu-satunya di Indonesia yang menjadi asesor di Vietnam. Pak Seminggu yang Yordan. lalu, betul. Wah, menarik Nah, banget kemarin nih. juga ngisi jadi narasumber di banyak sekali dosen-dosen FH Undip. Mm-mm. Jadi narasumber di sana, saya juga ikut membersamai. Nah, role model dari beliau karena beliau itu selalu menanamkan apapun peluangnya itu harus kita siap untuk ambil. Oke. Kemudian kita juga harus mempertahankan integritas dengan cara apa? Dengan cara kita selalu totalitas di setiap hal. Hmm. Kita harus totalitas dalam menolong seseorang. Nah, ada pun yang mungkin ini perlu sangat kita catat baik-baik. Iya. Jadi beliau ini sekarang pun juga masih jadi ketua PCIM Spanyol. Oh, banyak sekali ya Iya, kesibukannya. beliau ini sangat hebat sekali. Luar biasa Pak Yordan. Nih. Sungkem. Sungkem ini. Nah, beliau tuh selalu berpesan dengan saya, apapun kesibukanmu, apapun padatnya, entah itu di pengabdian masyarakat, di lomba-lomba, prestasi, acara komunitas, eksternal maupun internal kampus, itu selalu utamakan apapun itu yang ada di meja. Nah, maksudnya apa? Selalu utamakan semuanya yang berkaitan dengan akademik. Jadi yang di meja ini harus diselesaikan dulu, baru aktif ke luar. Oh. Karena kodratnya mahasiswa itu kan belajar. Oke, Jadi berarti yang utama tentu apapun itu yang ada di meja.
tetap prioritas utama Kak Reksa saat ini Akademik. akademik. Bener sih, aku juga meskipun aku nggak sesibuk Kak Reksa, tapi kayak organisasi dan lain sebagainya itu pasti dinomorkan setelah akademik gitu. Betul. Karena emang tujuan pertama kita ini kuliah, fokus kuliah Ya. gitu. Wah, ternyata Kak Reksa udah jadi asdos guys di semester 4. Asdos termuda di UMY. Dah sih, Kak. Izin. Izin. Keren banget ini guys. Terus Kak Reksa, kalau boleh nih sampaikan satu pesan untuk e-commerce atau anak-anak muda yang lain, untuk mereka lah yang mungkin siapa tahu mereka juga ingin terjun ke pertanian atau bisa pengen jadi mahasiswa yang berdampak gitu, ada pesan nggak untuk mereka? Kalau untuk pesan tentu kita jangan takut untuk mencoba, karena kalau misalnya kita mencoba itu nanti hasilnya 2, kalau nggak gagal ya berhasil. Tapi kalau nggak mencoba ya hasilnya cuma 1, pasti Pasti gagal. Ya kan? Bener banget, Nah, itu juga aku suka apapun sih. itu nanti kayak tadi yang dikatakan Mei, learning by doing. Misalkan nanti waktu kita udah nyoba, kita terdapat masalah di sana, ya belajar dengan masalahnya. Oke. Bersahabatlah dengan masalahnya ya, jangan sampai ditinggal. Iya. Karena semua masalah yang kita selesaikan dengan baik, dengan tersistem, itu pasti akan memberikan output yang baik pula untuk diri kita sendiri. Bener banget e-commerce. Pokoknya juga yang tadi aku ingat dari Kak Reksa itu harus totalitas untuk Betul. semua apa yang sedang kita kerjakan. Kerjakan saja totalitas, gak usah mikir imbalannya Iya, gitu. E-commerce karena udah banyak banget yang kita bicarain sama Kak Reksa dan banyak juga insight-insight yang aku dan e-commerce semua terima. Terima kasih banyak Kak Reksa, ilmunya sampai tadi ada strateginya loh untuk masuk dan diterima oleh masyarakat desa. Dan tentunya ini bermanfaat banget untuk kita semua. Aku mau nyampain terima kasih sekali lagi untuk Kak Reksa dan semoga bisa bekerja sama atau bertemu lagi di lain kesempatan yang lebih baik lagi gitu. Aku Mei pamit undur diri dan juga Aku Reksa juga pamit undur diri. Terima kasih banyak pada Ikom Radio. Wah sih. Semoga bisa menjadi siaran yang bermanfaat bagi orang Amin, banyak. amin. Dampaknya bisa lebih luas lagi. Amin. Dan tentunya sukses untuk kita semuanya. Amin. Dan itu sih yang aku pengen, itu berdampak itu tadi. Betul. Kita juga semoga bisa jadi media yang berdampak baik untuk semuanya gitu. Bye bye e-commerce. Terima Bye-bye. kasih.